Ini lebih berat nih. Allah uji dengan rasa takut, kita masih bisa cari solusinya. Takut COVID, pakai masker. Allah uji rasa lapar, kita bisa cari solusinya. Datang aja ke teman, ke rumah tetangga. Tetangga punya makan, pasti dikasih. Allah uji kita nggak punya uang, pinjem. Kalau gantinya benar, pasti orang kasih. Tapi kalau Allah uji kita dengan orang yang kita sayang meninggal dunia, wah ini yang rada berat, Pak. Seorang anak itu akan sedih luar biasa manakala orang tuanya telah tiada. Tuh. Seorang istri itu akan sedih luar biasa manakala suaminya meninggal dunia. Bapak kita seorang suami akan sedih luar biasa saat istri meninggal dunia. Pak, kalau suami istri meninggal sedih nggak? Bentar katanya, Masya Allah. Emang begini ya dia mabesnya. Yang kelima, watsamarat, ujian kurangnya buah-buahan. Apa yang ingin saya sampaikan siang ini? Saya ingin menyampaikan bahwa ketika manusia ditimpa musibah dari Allah, manusia itu akan berbeda-beda sikapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Paling tidak para ulama mengatakan ada 4 golongan manusia. Yang pertama yaitu golongan manusia yang ketika diuji sama Allah dapat musibah dari Allah. Na'udzubillah. Yang pertama yaitu kelompok manusia yang dia marah dan murka kepada Allah. Na'udzubillah. Pak, ada enggak manusia yang ditimpa musibah dari Allah tiba-tiba dia marah kepada Allah? Dengan dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Berhenti ibadahnya kepada Allah gara-gara dapat musibah. Ada, Pak? Ada. Kenapa saya berani katakan ada? Karena Allah yang menjelaskan itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Apa kata Allah? Dan di antara sebagian manusia ada yang ibadah kepada Allah dengan penuh keraguan. Bagaimana bentuk ragunya? Ketika dia mendapatkan banyak harta dari Allah, dia banyak dapat rezeki dari Allah, itma'an nabi, hatinya tenang, dia rajin ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Orang banyak duit rajin ibadah kepada Allah, Pak, bagus apa enggak? Bagus. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Wa in asobathu fitnatun, manakala mereka ditimpa fitnah musibah dari Allah, inqalaba ala wajhi, kembali dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi ternyata ada, kata Allah, manusia-manusia yang ketika ditimpa musibah dari Allah justru dia malah marah kepada Allah dan dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Na'udzubillah. Apa balasan Allah buat kelompok orang seperti ini? Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, mereka rugi dunia, mereka rugi akhirat. Itulah kerugian yang nyata dari Allah untuk mereka. Na'udzubillah. Gara-gara dapat musibah dari Allah, lalu dia marah kepada Allah, dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Rugi dunia akhirat. Ini kelompok manusia yang pertama. Kita beranjak kepada kelompok manusia yang kedua. Siapa mereka?
Yaitu kelompok manusia yang ketika dapat ujian dari Allah berupa musibah-musibah darinya, dia bersabar. Apa artinya sabar? Sabar itu artinya habsun nafsi. Dia tahan dirinya meskipun dalam keadaan mendapatkan musibah yang boleh jadi menyakitkan untuknya. Jadi inilah sabar, Pak. Sabar itu bukan matanya tidak menangis. Sabar itu bukan hatinya tidak sedih. Dalam sabar ada rasa penderitaan. Dalam sabar ada rasa sakit. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah dia. Dia. Apa artinya dia? Bapak, Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, dia itu sinonim persamaan kata dari kata nur. Nur itu apa ya? Cahaya. Jadi dalam bahasa Arab cahaya atau sinar ada dua kata. Satu nur, ini orang banyak tahu. Yang kedua dia, ini orang jarang tahu. Apa bedanya antara nur dan dia? Lihat, Allah Subhanahu wa taala yang membedakan langsung. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari diya. Apa tadi diya? Bersinar, bercahaya. Wal qamara, dialah Allah yang menjadikan bulan nur, bersinar, bercahaya. Lihat, saat Rasulullah ungkapkan sabar, Rasulullah ucapkan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah dia. Dia itu untuk sinar matahari apa bulan, Pak? Matahari. Dari sini para ulama mengatakan, di dalam sabar ada rasa panas seperti panasnya sinar matahari menyinari tubuh kita. Bapak, sebulan yang lalu kita diuji sama Allah rasa panas matahari luar biasa. Di antara Bapak mungkin kalau sedang panas matahari banyak yang bertelanjang dada lalu mengeluh, ya Allah panas benar ini matahari hari ini. Karena sinar matahari mengandung panas. Tapi kalau malam Bapak merasa panas, buka baju, pernah nggak ada yang bilang, ya Allah panas benar ini bulan malam ini. Ada yang bilang begitu? Kalau ada buru-buru bawa puskesmas, Pak. Iya. Nggak ada. Ketika Rasulullah ungkapkan sabar, as-sabru diyaun, sabar itu adalah sepanas-panasnya sinar matahari. Jadi dalam sabar ada rasa sakit. Dalam sabar ada rasa menderita. Dalam sabar ada rasa panas. Tapi semua itu ditahan. Jangan sampai lisannya mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah. Jangan sampai tubuhnya melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah. Semua ditahan. Itulah hakikat daripada orang yang sabar. Lalu Allah berikan pahala yang luar biasa besarnya kepada mereka yang bersabar. Allah katakan di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan pahala yang sempurna kepada mereka yang sabar tanpa adanya batasan. Masya Allah. Pak, pahala sabar nggak ada batasnya. Kalau pahala sholat gini, ini ada batasnya nih, kita bisa hitung. Bapak zuhur sholat berjamaah, dapat 27. Nanti asar lagi sholat, berarti 54. Maghrib berjamaah lagi, berarti 81. Bisa dihitung. Kalau pahala sodakoh, kata Allah satu sodakoh 700. 1.000 Bapak sodakoh siang ini, 700.000 balasannya. 2.000, 1.400.000. 3.000, 2.100.000. Berarti bisa dihitung. Pahala baca Quran, kata Rasulullah satu huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Berapa huruf tuh? Banyak ya Pak? 19, alhamdulillah. 19 kali 10, 190. Yasin 20, 190 tambah 20, 210. Wal Qur'anil Hakim. Hitung aja sendiri Pak, jangan nungguin saya. Masya Allah, nungguin aja. Tapi kalau pahalanya sabar, bigoiri hisab, tanpa adanya batasan. Subhanallah. Inilah kelompok yang bersabar. Beranjak kepada kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu manusia-manusia yang saat ditimpa musibah dari Allah, dia ridho kepada Allah. Dia ridho kepada Allah. Pak, maaf, tolong bantu saya. Ridho itu maksudnya apa artinya? Ikhlas. Ikhlas apa? Ridho. Ya bolak-balik aja gitu Pak. Ya ridho, ikhlas, ridho. Sampai kapan? Ridho itu kata para ulama, seseorang dikatakan ridho ketika dapat musibah dari Allah, manakala dia terima musibah yang Allah berikan kepadanya dengan hati yang lapang. Dengan hati yang terbuka, tidak ada benci sedikit pun dalam hatinya kepada Allah. Tidak ada rasa menderita sedikit pun. Ini namanya ridho. Pak, mohon maaf, inilah yang telah diamalkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sehingga ketika kita menyebutkan nama mereka, kita iringi dengan ucapan radhiyallahu anhu. Ini gelar dari Allah langsung kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi, dia begitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya gelarnya akhirnya radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seterusnya semua sahabat kita akhiri dengan ucapan radhiyallahu anhu. Apa artinya? Allah ridho kepadanya. Kenapa sahabat ini mendapatkan ridho dari Allah? Karena jawabannya salah satunya adalah saat mereka mendapatkan musibah dari Allah yang bertubi-tubi, mereka terima dengan hati yang ridho. Itu dia. Itu para sahabat sehingga mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Saya nggak mungkin bercerita banyak tentang para sahabat, kehebatan mereka di sini. Saya hanya mau cerita, dulu di zaman Rasulullah SAW hiduplah seorang perempuan yang Allah kasih musibah dahsyat luar biasa. Siapa perempuan ini Pak? Perempuan ini bernama Hindun binti Umayyah. Hindun binti Umayyah. Musibah apa yang Allah berikan kepada seorang perempuan bernama Hindun? Musibahnya 3. 1, suami tercinta meninggal dunia. Tanyakan tuh kepada perempuan saat Allah uji suaminya meninggal dunia. Sangat-sangat menyedihkan buat mereka. Makanya perempuan Pak, kalau Allah uji suaminya meninggal dunia, mereka banyak yang gak kawin lagi. Kalau laki-laki diuji sama Allah istrinya meninggal dunia, waduh, saya nggak ngomong deh ya. Itu Hindun binti Umayyah Allah uji suaminya meninggal dunia. Cukupkah ujiannya sampai di sini? Belum. Meninggal dunianya yang kedua karena sebab dibunuh. Makin berat tuh ujiannya. Cukupkah ujian Allah kepada Hindun? Tidak. Yang ketiga, si pembunuh terhadap suami Hindun tercinta, dia ternyata keluarga Hindun sendiri. La ilaha illallah. Bayangkan, jika ada seseorang yang dapat musibah seperti itu dari Allah, betapa beratnya luar biasa.
Tetapi Hindun itu ridho kepada Allah. Dalam musibah yang dia rasakan, dia terima musibah itu dengan hati yang lapang. Dalam musibah yang dia rasakan, dia cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa yang dibaca oleh Hindun? Pak, ikutin ya, biar mudah-mudahan jadi hafal. Syukur-syukur nanti kalau Bapak doa, dalam doa-doa Bapak ini dibaca. Apa doanya? Ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Hafal, Pak? Hah? Ulang. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Tuh, hafal, Pak? Saya pengen ngetes dari sini sebetulnya nih. Yang nggak bisa baca, nggak hafal, saya suruh diri. Coba katanya ini live langsung di YouTube. Ya, nanti ada komen tuh bapak-bapak aki-aki lagi disetrap sama Ustadz Hendra katanya. Ya Allah, jangan deh. Itu doanya tuh. Doanya tuh dari sahabat perempuan bernama Hindun yang tadi dapat musibah. Suaminya meninggalnya dibunuh. Yang bunuh keluarganya Hindun sendiri. Hadirin, doa itu yang dipanjatkan oleh seorang perempuan bernama Hindun. Apa yang terjemahannya bahasa kita? Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala dalam musibah yang saya rasakan. Wakhluf li khairam minha, ganti musibah ini dengan yang lebih baik daripadanya, ya Allah. Itu doa dari seorang perempuan bernama Hindun. Hadirin, apa yang terjadi? Doa perempuan Hindun binti Umayyah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai masa iddahnya, Hindun ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Hindun mendapatkan suami baru berikutnya sebagai pengganti suaminya yang telah tiada, yang lebih baik daripadanya. Siapa suami Hindun ini yang berikutnya? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi suaminya Hindun. Siapa Hindun ini, Pak? Hindun inilah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan nama Ummu Salamah. Siapa namanya? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini gelarnya atau kunyahnya. Kunyahnya ini aslinya namanya adalah Hindun binti Umayyah. Lihat betapa balasan Allah luar biasa kepada seorang perempuan bernama Hindun yang saat dia ditimpa oleh Allah berupa musibah, suami tercinta meninggal dunia, meninggalnya karena dibunuh, pelaku pembunuhnya adalah saudara kandungnya sendiri, tapi dia ridha kepada Allah, maka Allah berikan balasan suami berikutnya yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Siapa itu tadi? Nabi Muhammad SAW. Laki-laki mana yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Hindun mendapatkan itu karena dia ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman radiya falahur ridha. Kata Rasulullah begitu. Siapa yang ridha kepada ketetapan dari Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Inilah kelompok manusia yang ketiga. Terakhir, penutup ceramah saya siang ini. Siapa mereka yang keempat? Yang keempat adalah kelompok manusia yang ketika ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditimpa musibah, tapi dia puji Allah. Hadirin, mungkin kalimat saya agak menggelitik sedikit di telinga. Ustadz, bagaimana mungkin orang yang dapat musibah kok memuji Allah? Memuji Allah kan alhamdulillah. Masa lagi dalam musibah
bilang alhamdulillah. Hadirin, ini yang perlu kita pahami. Ternyata untuk memuji Allah Subhanahu wa taala tidak harus dalam keadaan yang nikmat. Dalam keadaan musibah pun ini kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, kata Rasulullah, malaikat Israel sang pencabut nyawa selesai melaksanakan tugasnya mencabut nyawa seseorang. Israel ini naik langsung menghadap kepada Allah. Begitu Israel ketemu dengan Allah, Israel mendapatkan 3 pertanyaan dari Allah. Apa pertanyaannya? Yang pertama, hal qabattum walada abdi? Wahai Israel, apakah engkau telah cabut nyawa daripada anak hambaku? Faqala na'am. Sudah ya Allah. Sudah. Pertanyaan kedua, hal qabattum thamarata fuadihi? Apakah engkau telah cabut buah hatinya, nyawanya Israel? Faqala na'am. Sudah ya Allah. Pertanyaan ketiga dari Allah kepada Israel, madza qala abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku keluarganya? Lihat, Allah tanya keluarga yang terkena musibah. Mereka ucapkan apa? Mereka bilang apa? Kata Allah. Israel karena baru saja mencabut nyawa orang beriman, punya keturunan yang semuanya sama-sama beriman. Israel melaporkan hamidaka ya Rabb wastarja'a. Kata Israel, ya Allah, satu keluarga ini mereka memuji-Mu ya Allah. Mereka memuji-Mu ya Allah. Lalu mereka iringi pujian kepadamu dengan ucapan kalimat istirja'. Apa itu istirja', Pak? Yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, ketika Israel melaporkan begitu kepada Allah, apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala? Ibni lahum baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan satu istana yang megah untuk mereka di dalam surga. Kasih nama istana tersebut dengan nama istana terpuji. Subhanallah. Allah siapkan satu istana yang megah di surga. Namanya istana terpuji. Karena saat dapat musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat. Berarti dalam keadaan musibah pun kita dianjurkan memuji Allah. Tapi mohon maaf Pak, jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai salah paham nih. Ya maklum ngajinya siang-siang begini, takut salah paham Bapak dengarnya. Besok ada tetangga meninggal Pak. Kebetulan yang meninggal istrinya. Bapak melayat, Bapak peluk suaminya. Bapak bilang, Pak, alhamdulillah ya istri Bapak mati. La ilaha illallah. Jangan. Marah nggak dia kalau digituin tuh? Oh marah Pak. Siapa yang ngajarin? Ustadz Hendra tuh kemarin ceramah di Mabes. Bukan saya yang salah. Bapak salah dengar. Yang ucapin alhamdulillah keluarga duka. Keluarga duka. Lalu kalau kita antar sesama bilangnya apa? Misalkan ada tetangga meninggal, dia bukan keluarga kita. Itu bilangnya apa? Ya, silakan ucapan yang baik-baik. Salah satunya adalah a'azzakumullah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kalian. Awas besok melayat ucapannya alhamdulillah. Awas ya. Jangan sampai salah paham. Nah, inilah 4 golongan manusia ketika mereka ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo saya ulang kembali. Yang pertama adalah kelompok manusia yang dapat musibah. Ngapain mereka? Mereka marah. Mudah-mudahan kita jangan berada di kelompok yang ini, Pak. Yang kedua adalah kelompok yang sabar. Nah, minimal di sini nih, di sabar. Yang ketiga adalah kelompok yang ridho, apalagi di kelompok ini alhamdulillah
Dan yang keempat adalah kelompok yang memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kedatangannya pasti, turunnya pasti. Tinggal menunggu waktu dan kesempatan. Meskipun nanti Allah akan berikan kepada kita ujian musibah dengan hal-hal yang berbeda-beda, tapi kepastiannya akan datang. Saat musibah terjadi, silakan introspeksi diri. Berada di kelompok mana kita berada. Jangan sampai kelompok yang marah. Minimal kelompok yang sabar. Atau bahkan yang ridho kepada Allah. Atau bahkan berada di puncak saat dapat musibah. Memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat siang ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.